Sumba Besar akan melakukan wawancara dengan pihak kepolisian di bidang narkoba. Namanya siapa? Di sini SMP kelas berapa sih istilahnya sekarang? Kelas 2 ya? 11 terus? Saya ada Zafira. Kelas 11 juga. Dan saya Mundia Putri kelas 11 juga. Terus? Saya Agustin Stiningrum. Pas kelas 3. Terus? Kelas sudah. Saya tadi dengan kelas 11. Kemudian? Terus yang saya namanya Pak Dino. Ya, nama saya Hari Rustaman, nama saya Sambu Hari Rustaman, sarjana hukum. Ya, pangkat saya itu Inspektur Khusus 1, jabatan sebagai PS Kasat Narkoba Polres. Kita saat ini khususnya di kalangan remaja. Jadi berdasarkan data Badan Narkotika Kabupaten Sumbawa dan NK Sumbawa, jadi yang paling banyak terpapar itu di usia kalian ini, di SMA, di SMP, bahkan ada SD. Itu berdasarkan data di BNK. Jadi di BNK itu lebih detail ya datanya, karena Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa itu di sana lebih dikedepankan pendidikan. Kalau kami ini penindakan represif ya, tindak kemudian hukum proses dan lanjutan. Nah, Peredaran narkoba di lingkungan masyarakat, apalagi di lingkungan kita nih sebagai remaja, bagaimana sih caranya kita mencegah itu, Kak? Mencegah peredaran juga untuk membantu pihak polisi. yang bagus sekali. Jadi kita sebenarnya harus mengutamakan pencegahan, karena lebih baik pencegahan daripada penanganan. Namun polisi ini tidak bisa bergerak sendiri. Namun di mata masyarakat, mindset masyarakat itu adalah polisi saja, ya kan? Karena di situ ada pemerintah daerah, ada BNK yang punya porsi nyala yang lebih utama. Ya. Kalau dalam rumah tangga itu hidup bapak, ibu, anaknya satu, anaknya yang kedua hanya 4 orang, maka harus kompak dalam lingkungan keluarga ini, saling menjaga dan mengingatkan, kontrol anaknya. Ya kan, kalau biasanya bermain sampai jam 9 malam ya tanya, kalau telat pulang ya tanya, kamu di mana? Untuk menghasut, mempengaruhi anak-anak usia remaja seperti kalian ini. Contohnya begini. Sekarang kan cari anak-anak cowok, anak-anak untuk cewek juga cari wifi gratis maksudnya kan? Iya. Di ujung sana masih gratis lah, wifi bocor gitu. Pergi main game di sana. Itu main game, datang ada jaringan narkoba ini. Ngapain dah di sini? Kamu di rokok dong. Ini sekali lagi contoh kita. Contoh dan cara mereka melakukan pelatihan. Biasanya datang ke kelompok itu lagi kamu rokok, beli rokok sisa uangnya nanti kemarin 10.000 ngambil, senang kan? Di satu sisi anak-anak ini, anak-anak yang rentan ini, di dalam rumah tangganya dia terjadi permasalahan mungkin dengan ibunya, dengan saudaranya, ya kan? Itu yang paling gampang dipengaruhi. Besoknya didatangi lagi, kamu beli rokok, senang, oh saya biar saya beli. Ada kembalian 20.000 dikasih, senang kan? Nah besok dalam rumah tangganya tidak dikontrol, pulang sekolah kemana anaknya belum tahu. Nah ini sudah mencari om yang tadi itu kemarin itu suruh saya beli rokok, kembaliannya lalu dikasih, kabilah dia nih rumahnya, om yang kemarin itu yang saya kasih contoh tadi. Sampai di sana, beli rokok dong, beli rokok kasih kembalian itu. Yang sering digunakan oleh remaja-remaja saat ini dan apa aja dampaknya? Ya, yang paling sering itu adalah namanya sabu-sabu.
metamfetamin, amfetamin, itu. Jadi sabu-sabu ini persis seperti tamas, persis seperti garam. Harganya itu mahal. Ya, 1 gramnya itu tergantung dari pesarannya itu ya, harganya sekitar 1 jutaan. 1 gram kecil itu hampir dia mengimbangi harga emas saat ini. Itu yang paling banyak ya. Kemudian juga ada tramadol, juga anak-anak sekarang ini tramadol pil itu, pil kopro itu tramadol minum 5 sampai 6 liter ya. Mulai ya. Kalau untuk saat ini kalau kome, campuran kome itu sudah tidak ada. Nah, kome saya sudah tidak ada yang tidak yang pengguna adalah kita itu ada dua yang signifikan. Ada lagi? Apa bentuk kerjasama yang dilakukan kepolisian dengan sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam menekan penyalahgunaan narkoba? Jadi, kami selama ini, saya kan baru menjabat kurang lebih 2 bulan di sini, 2 bulan dari saya ke sini. Jadi kerjasama ini kita bentuk kelompok masyarakat. Sementara kami melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah. Kami sudah jadwalkan ke sekolah ini kami sudah punya jadwal. Maka kalau ada sekolah yang meminta, segera kami akan turun. Saya akan berusaha turun, saya akan memberikan penyuluhan. Seperti kemarin hari Senin, pada penyuluhan di satu Sumbawa. Terutama adik-adik yang datang hari ini, anak-anak yang datang hari ini ketemu saya wawancara ini bisa menjadi duta di sekolah dulu, duta di rumah juga, bahwa satu-satunya yang paling gitu dari tingkat rumah tangga, jaga rumah tangga ini. Kalau sudah saya jaga rumah tangga itu tidak akan bisa terlalu. Kira-kira khusus ya, anak-anak ini akan ada perlakuan khusus. Mau pidana apapun yang dilakukan oleh remaja itu ada perlakuan khusus. Jadi kalau anak itu disebut ABH, namanya anak bermasalah dengan hukum. Kemudian masa penahanannya juga berbeda dengan dewasa. Kalau dewasa penahanan pertama setelah dilakukan penahanan oleh penyidik karena 20 hari pertama, kalau anak dia 7 hari. Kalau yang dewasa perpanjangan kejaksaan itu 40 hari, kalau anak-anak 15 hari. Jadi punya waktu sangat mepet untuk proses hukum di penyidik kejaksaan dan penyidik. Makanya ketika kami melakukan anak-anak kayak kemarin, seperti yang saya kasih contoh nggak sih? Pernah lihat berita nggak kemarin di bulan lalu? Anggota kami melakukan penangkapan di Konvensi Nagas Barat. Kalau baca berita? Oke, itu anak sekolah kelas 2 SMA di Foto Tano. Sampai di sini kami hanya amankan 1,4 jam ya. Kami 1,4 jam, kita bisa cepat. Dan kita bisa lakukan saya, keluarga, dan kedua oleh Bapak, dan namanya Bapak. Kalau kita pada masyarakat itu harus wajib benar. Jadi kalau anak wajib didampingi oleh wali atau orang tua. Saat pemeriksaan tingkat manapun, sampai penyidik Polri pemeriksaan maupun didampingi oleh orang tua atau wali dan didampingi oleh Bapak. Karena pola pikir anak itu berbeda dengan dewasa. Dikatakan anak itu adalah 18 tahun ke bawah. 17 tahun, 9 bulan, 21 hari masih anak. 18 tahun ke atas itu dikatakan dewasa, itu benar-benar benar. Sampai bulan Agustus sekarang penggunaan narkoba itu semakin meningkat atau semakin menurun? Kalau meningkat itu kami tidak bisa memprediksi dari pertanyaan tadi bahwa makin meningkat atau makin menurun penggunaan narkoba, kita tidak bisa prediksi. Tetapi kalau dengan skala probabilitas basis datanya adalah hasil pengungkapan dari Januari sampai dengan sekarang ini kami sudah mengungkap dengan laporan polisi sudah 45 laporan polisi.
dengan jumlah tahanan 50-an lebih. Di Polres ini tahanan yang paling banyak itu tahanan narkoba. Tapi apakah bisa membasmi narkoba yang ada di sini? Ya bisa, ya kan? Orang akhirnya akan ujung-ujung menyalahkan polisi, bukan kita berlindung. Enggak. Kalau rumah tangga saja tidak peduli dengan anaknya, masa urusan rumah tangga sampai polisi yang terus. Makanya hati-hati anak-anak dari sekarang, kalian bisa menjadi kita di sekolah, mengingatkan lingkungan keluarga itu ya. Tentu kami juga sebagai pelajar ingin mendapatkan pesan khusus agar kita dapat termotivasi. Pertanyaan saya, apa pesan Bapak untuk para pelajar atau masyarakat agar menjadi narkoba dan bisa menjadi generasi yang sehat dan berprestasi? Jawabannya cuma satu kata kalau saya, ya, ini penyampaian. Kita menjadi manusia yang harus kuat di hati kita sendiri. Karena kita tergantung orang itu tergantung pada satu kata saja. Apa kata itu kata sama. Setiap kalian menjalani hidup hari per hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, bersabar. Tuhan sudah menentukan cara hidup kita masing-masing. Contoh, saya ingin beli atau ini contoh jajan ya. Saya ingin beli 3 buah jajan hari ini, supaya saya lebih kenyang hari ini. Kenapa orang lain pun kasih si A si B kok bisa beli 3 sama bisa 1? Semua kita perkara detik demi detik itu saya sudah sabar mulai dari diri sendiri itu. Dan makanya orang-orang bertanya narkoba itu tidak bisa ditemukan oleh apa? Apa yang bisa menemukan? Hati kita sendiri. Hati, kuncinya sabar saja. Jalani hidupnya dengan semua ada. Oke, lagi? Jadi ada mungkin mewakili pihak kepolisian. Apa sih harapan kepolisian terhadap para sekolah dan generasi muda dalam perang melawan narkoba di masa depan, mungkin di masa sekarang dan di masa depan dan yang akan datang? Terima kasih. Peran sekolah ya. Menurut saya ya, peran sekolah. Saya aktif organisasi dari sekolah. Peran sekolah itu di sekolah itu kan ada namanya, masih ada nggak polisi siswa? Ada. Polisi ada yang namanya Polpas. Ya, kemudian di apa namanya, OSIS masih aktif. Ada kan? Ya. Siapa tuh OSIS? Sampaikan di OSIS. Ya, artinya sekolah itu lebih aktif, atau lagi bisa melalui organisasi pramuka, kemudian apa lagi? Paski Braka, OSIS, dan apa namanya yang setan tuh? Setiap kegiatan-kegiatan itu tanamkan rasa-rasa disiplin. Melalui peran OSIS dulu. OSIS itu kan ada seksi keamanan, seksi keuangan, seksi kegiatan, segala macam. Perankan itu di sekolah. Karena artinya merokok di mana. Kalau tidak ada yang lagi tegur, soalnya kan OSIS ini nyampaikan ke gurunya, dan gurunya yang tegur. Kalau anak-anak yang sama-sama anak-anak, sama-sama siswa yang tegur, pasti terkait jadi ketersinggungan, sampaikan dengan santai. Dan perbanyak literasi yang apa namanya, yang memberikan peringatan kepada siswa-siswa di sekolah itu. Begitu di pintu kamar, hanya ada satu tulisan aja di pintu kamar, sholat. Itu dia pulang sekolah, begitu buka pintu dia langsung lihat kata itu. Tiap hari dia akan lihat, ya kan pasti kan. Itu juga banyak literasi yang dikomplementasi di lingkungan-lingkungan yang di kelas. Kalian mulai bisa menjadi mandiri di rumah masing-masing. Dan seperti yang saya sebut tadi, bagaimana anak saya pergi sekolah, tutup pintu, ada sekolah, masuk kamar, pulang sekolah, datang sekolah, terus itu coba banyak kata-kata yang bisa dibaca, dilihat. Oke?
pelajaran sekali kita dapat dari sini, mungkin kita akan terapkan lagi di lingkungan kita, di lingkungan sekolah dan masyarakat. Terima kasih sekali Bapak. Pasan